Assalamualaikum, selamat sore Pak Devri. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Luki. Gimana kabarnya Pak Devri? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat, tapi lagi kurang maksimal ini Bu, akhir-akhir ini saya di sekolah. Iya, eh, kurang maksimal ya. Kalau boleh tahu, Iya, gimana tuh kurang maksimalnya? Apa sih yang mau Pak Devri ceritain ke saya hari ini? iya Bu, jadi tuh saya kayak ada kendala gitu saya punya kendala dalam kelas pembelajaran saya Bu, gitu, mengenai anak-anak. Tuh. Iya, Ya, gimana jadi tuh kendalanya Pak? jadi anak-anak itu di awal-awal pembelajaran itu mereka aktif Bu, aktif terus mengikuti pembelajaran baik gitu terus eh, bisa terkondisikan gitu dalam pembelajaran saya tapi akhir-akhir ini mereka itu tetap aktif sih cuman aktifnya itu bukan untuk memperhatikan pembelajaran tapi malah mereka asik bermain gitu Bu jadi saya seperti punya hambatan gitu Bu akan hal ini. Ya, jadi yang mau dibahas oleh Pak Devri hari ini yaitu tentang keaktifan siswa di kelas, tapi aktifnya itu bukan tentang pembelajaran gitu ya Pak. Iya benar Bu Luki. Kalau dari Pak Devri sendiri, apa sih yang Pak Devri harapkan dari obrolan kita sore ini? Dari hasilnya seperti apa yang Pak Devri harapkan dari Pak Devri cerita ke saya hari ini? Ya, yang saya harapkan nanti saya tuh inginnya kelas saya itu kembali seperti awal-awal lagi. Jadi anak-anak itu memperhatikan dan aktif dalam pembelajaran gitu. Sehingga pun nanti hasil pembelajarannya lebih baik lagi gitu. Kalau akhir-akhir ini kan mereka nggak aktif, terus sering mainan sendiri, kurang memperhatikan. Jadi saya ingin nanti setelah saya ngobrol sama Bu Uti, saya pengen tuh hasilnya adalah kelas saya menjadi kelas yang benar-benar aktif. Nah, seperti itu. Iya, Pengen jadi dapat yang video Pak yang Devri bagus inginkan lah. itu mengembalikan kondisi ke kondisi ideal ya Pak Devri, yang tadinya aktifnya Nah, itu benar sekali aktif Bu. bukan di pembelajaran, Iya, tapi benar ingin sekali Bu. lagi di dalam pembelajaran. Kalau Iya Bu. keaktifan anak di kelas yang aktifnya bukan di pembelajaran, aktif mainan, itu kira-kira menurut Pak Devri masalahnya karena apa? Kalau menurut Masalahnya Pak ya Bu ya, mungkin bisa jadi karena dari saya Bu ya, mungkin karena eh, saya metode yang saya gunakan itu kurang variatif sehingga anak yang awalnya dulu awal-awal saya pakai terus saya sering pakai metode itu terus mereka bosan gitu. Bisa jadi karena dari dalam diri saya juga sih Bu. ya, ya. Yang pertama bisa jadi karena metode atau kebosanan dari anak ya Pak. Iya betul Bu. Kalau selain itu kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang membuat anak itu bisa main-mainan sendiri itu di kelas waktu pembelajaran? Ya selain pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang variatif. Yang kedua apa mungkin Ibu kalau saya itu kurang bisa menguasai kelas ya gitu. Karena saya akhir-akhir ini kan karena banyak kegiatan gitu, jadi kayak saya kurang fokus. Terus masuk kelas saya jadi kurang bisa menguasai kelas gitu dari tadi memperhatikan masing-masing anak gitu. Jadi mungkin anaknya jadi berpeluang untuk bermain gitu. Terus selanjutnya Jadi, juga ya gimana ya Bu? gimana Pak? Lanjut. Ya bisa jadi juga karena eh, anak juga sekarang ini apa ya dia kesiapan belajar dia kalau saya ingatkan suruh bawa buku bawa kamus kadang mereka juga nggak bawa jadi mereka juga ketika ada materi yang membutuhkan translate gitu mereka bingung dan biasanya kalau udah bingung nggak mau nanya malah mainan gitu Bu jadi bisa jadi itu juga sih Bu.
Iya, jadi ada 3 ya Pak yang menurut Pak Devi menjadi masalah. Yang pertama metode, kemudian yang kedua penguasaan kelas, yang ketiga itu adalah kesiapan belajar anak itu sendiri. Iya Nah, Bu. kalau dari kita pecah satu-satu tuh, dari masalah yang pertama metode. Kira-kira kalau untuk masalah metode mengajar, menurut Pak Devri, hal ideal dari metode mengajar yang baik itu seperti apa yang supaya anak-anak itu bisa aktif di pembelajaran dan gak asik mainan sendiri? Ya, jadi sebenarnya saya harus mengurangi metode ceramah ya Bu ya. Lebih banyak memperhatikan gaya belajar anak-anak yang memang harus kinestetik, audio, dan visual gitu ya. Jadi mungkin saya harus memperbaiki ketika penyampaian materi yang biasanya saya metode ceramah dan menulis papan tulis, ya saya pakai PPT yang menarik, terus nanti diselingi dengan game-game yang ada kaitannya dengan materi gitu Bu. Jadi biar anak itu yang memang anak yang suka bermain-main itu bisa tersalurkan mungkin kan dari permainan-permainan game materi itu gitu. Terus anak yang merasa bosan karena saya menjelaskan terus jadi bisa lebih perhatian ketika PPT saya itu menarik full color mungkin atau pakai LCD jadi mereka bisa lebih visualnya bisa lebih menangkap. Itu Bu. Ya, ya solusi yang dimaksudkan Pak Devri itu bisa ya dengan menggunakan eh, metode yang lebih menarik menggunakan game-game ya Pak, permainan. Kalau di bahasa Inggris sendiri game-gamenya itu kira-kira yang seperti apa Pak? Kalau game-gamenya itu gak beda jauh ya Bu ya. Sebenarnya kalau di apa dengan mata pelajaran yang lain, tapi cuman instruksinya aja yang dibuat dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya kalau kalau di bahasa Indonesia itu pakai goyang, naik, turun, nanti paling diganti ya up, down, shake gitu. Seperti itu sih Bu. Paling instruksinya yang kita ubah ke dalam bahasa Inggris gitu. Itu pun juga karena saya ngajar kelas 7, jadi untuk vocabulary-nya itu masih yang dasar-dasar. Jadi saya kasihnya juga nggak banyak-banyak biar anak itu mudah menghafal walaupun sedikit-sedikit seperti itu. Iya. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Devri, menurut saya udah cukup menarik ya Pak, dengan menggunakan game-game bahasa Inggris, kemudian menggunakan instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa Inggris itu cukup menarik sekali. Terus yang kedua tadi kan menurut Pak Devri penguasaan kelas Pak Devri itu kurang. Nah, kira-kira untuk meningkatkan penguasaan kelas Pak Devri itu seperti apa sih yang harus dibutuhkan atau yang dilakukan Pak Devri itu seperti apa? Ya Bu, kalau akhir-akhir ini saya memang lebih banyak duduk ya Bu ya. Jadi pandangan saya kelas itu kayak kurang menguasai mereka. Jadi mungkin saya harus punya perpindahan dari duduk ke sini ke belakang ke tengah sehingga anak-anak yang di belakang itu bisa terkondisikan saat dari pindah gitu saya bisa dari posisi-posisi yang saya mengajar itu yang tadinya di duduk saja bisa beralih jadi berdiri ke tengah ke belakang jadi bisa mengakomodasi semua anak-anak yang ada di dalam kelas seperti itu Bu. Iya, jadi yang dimaksud Pak Devri itu posisi mengajarnya berpindah-pindah keliling sambil memantau gitu ya, Pak? Iya Bu benar. Iya. Nah, itu juga sepertinya sudah cukup bagus karena hal itu bisa membantu Pak Devri untuk memastikan anak-anak itu fokus nggak belajarnya, main-main atau tidak. Kemudian tadi eh, yang ketiga, kesiapan belajar. Kira-kira supaya mengantisipasi atau supaya memecahkan masalah anak yang tidak membawa buku atau belum siap belajar itu bagaimana menurut Pak Devri? Nah ini juga jadi masalah ya karena anak-anak itu sering sekali alasannya tuh lupa gitu. Nah mungkin saya bisa minta tolong ke bagian asrama nanti ketika malam jam belajar malam diingatkan lagi misalnya jam belajar bahasa Inggris ya berarti siapkan untuk kamusnya biasanya yang tertinggal itu kamus sama LKS kalau buku cetak mereka sih bawa cuman kalau kamus itu rata-rata tertinggal nanti saya mungkin bisa pertama minta tolong bagian asramanya yang kedua
saya selalu mengingatkan setelah akhir pembelajaran atau di akhir pembelajaran itu anak-anak besok ya setiap pelajaran bahasa Inggris tolong dibawa semua kebutuhan belajarnya. Seperti itu sih. Ya bisa minta tolong ke pihak asrama ya Pak, karena muridnya di asrama, jadi bisa minta tolong bagian asrama untuk mengingatkan Ananda untuk membawa perlengkapan sekolah. Iya Bu. Kemudian kalau menurut Pak Devi dari rencana-rencana tindakan yang akan Pak Devi lakukan itu kira-kira kapan sih akan bisa dilaksanakan oleh Pak Devi? Seharusnya sih secepatnya Bu. Karena setelah saya ngobrol sama Bu Luki, saya jadi lebih tergerak lagi untuk bisa segera merubah kondisi yang saya alami sekarang biar nggak berlarut-larut dan biar nggak kepanjangan. Jadi kayaknya harus segera setelah ini kan saya masuk kelas, saya akan langsung mengingatkan dan saya juga langsung menemui bagian asrama biar ada kolaborasi, ada kerjasamanya. Seperti itu. Iya, betul ya Pak. Jadi kita harus melakukan dengan sesegera mungkin. Karena ya yang bisa melakukan perubahan kan kita. Jadi perubahan itu harus dimulai sesegera mungkin. Iya, benar Bu. Nah, jadi kesimpulan dari obrolan kita tadi, kira-kira yang Pak Devri dapatkan itu apa aja tadi Pak? Sekarang setelah ngobrol sama Bu Luki, saya jadi merasa masalah-masalah saya terpecahkan. Eh, Hambatan-hambatan yang saya rasakan, saya sekarang jadi bisa menemukan solusinya gitu atas bantuan dari Bu Luki. Saya sehingga bisa menemukan apa saja yang harus saya lakukan, kapan saya harus lakukan gitu. Terima kasih Bu Luki ya sudah mau Iya. mengobrol sama saya untuk sore ini. Ya, jadi kesimpulannya tadi yang ingin Pak Devri capai atau Pak Devri ubah itu kan siswa yang aktif bermain-main, jadi aktif fokus belajar. Kemudian tadi kalau dilihat dari permasalahannya itu ternyata permasalahan dari metode mengajar Pak Devri, kemudian penguasaan kelas dan juga kesiapan belajarnya. Kemudian Iya, kalau tadi solusi dari Pak Devri sendiri yaitu mengubah metode yang Pak Devri gunakan dengan metode yang lebih variatif dengan berbasis skincare. Kemudian yang kedua di penguasaan kelas dengan mengubah posisi Pak Devri ya bisa keliling. Kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan pihak asrama. Ya semoga iya. apa yang kita obrolkan tadi bisa menjadi solusi atas permasalahan Pak Devri dan semoga bisa diterapkan dan bisa mengubah uh, uh, kondisi kelas Pak Devri menjadi kondisi yang ideal dan kondisi yang Pak Devri inginkan. Amin. Ya, Terima kasih Bu ya mungkin atas cukup ya bantuannya. Pak si coaching hari ini. Terima kasih Pak Devri atas waktunya sudah bercerita kepada saya. Semoga bermanfaat ya Pak cerita dengan saya Pak. Amin. Makasih banyak ya Bu ya atas kesediaan Bu Luki juga. Jadi saya sekarang tercerahkan. Terima kasih Bu. Kalau gitu saya langsung pamit Ya, Bu ya. Udah sore. ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah.